Rasul dan Nabi Ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dikenal Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya serta nikmat yang tak hingga kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga kita nikmat masih diberikan umur panjang sehingga kita masih diberikan sisa waktu kita untuk diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir ini yang senantiasa taat mengikuti sunnah-sunnahnya dari Nabi Muhammad SAW yang berakhir nanti diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin amin. Jamaah yang bukan Allah SWT, ingin kami sampaikan bahwasanya pada subuh ini merupakan rangkaian acara yang sangat besar ya kalau dibilang, karena ada 3 acara yang disatukan. Yang pertama acara kajian ahad subuh, kemudian acara kajian bulanan, dan juga sekalian dengan tarhib Ramadan dimulai pada hari ini. Untuk itu pertama ingin kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya kepada Ustaz Oke Setiawan. Kehadiran yang kedua, alhamdulillah di masjid ini. Semoga nanti akan menginspirasi kita mendapatkan bekal ilmu untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian telah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah cukup banyak sekali yang hadir, terutama juga kepada PIC acara ini, yaitu dari Majelis Taklim RT 08 dan RT 09. Alhamdulillah telah hadir dan mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Baik jamaah sekalian, kita buka saja acara kajian pada subuh hari ini dengan sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama tilawah Al-Quran yang insyaallah pembacanya akan dibacakan oleh adik kita Al-Maiza dan syarih tilawahnya oleh Zakia. Kepada adik Al-Maiza silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman mahdudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan
له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah atau memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu cukup. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada adik Almaiza dan Zakia. Terima kasih. Semoga kita semua yang telah mendengarkan dan menyimak pembacaan tilawah tadi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada adik kita yang membacakan. Terima kasih adik. Silakan kalau mau kesini. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah rangkaian berikutnya telah kita lalui bersama. Dan selanjutnya kita menginjak kepada acara inti, yaitu penyampaian materi pada acara kajian subuh dan kajian bulanan ini, kajian bulanan ini. Begitu kepada Bapak Ustadz Oke Setiawan, kami persilakan untuk menyampaikan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai, saya mohon keriduannya kita berdoa sebentar, membaca ta'awudz, basmalah, sholawat sebanyak 3 kali dan mencumul kitab suratul Fatihah bersama-sama. Mari Bapak Ibu sekalian kita memulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena sekarang banyak tema ya. Tema yang paling sering adalah tahrib Ramadan ya. Tahrib Ramadan ini adalah menyambut dengan hati yang lapang yang terbuka dan bersambut dengan gembira bahwa kita akan datang 1 bulan penuh yang bulan itu Allah membuka rahmatnya, mengampuni segala dosanya, menutup pintu neraka dan sebagainya. Tapi intinya apa yang nanti mau kita lakukan ujung-ujungnya kembali kepada sifat kita, yaitu istiqomah ya. Insya Allah, alhamdulillah tadi saya sempat ngobrol sama Pak DKM. Kalau ditanya sebenarnya mohon maaf ya, Bapak Ibu tuh kalau yang hadir di sini senang terawih 11 atau 23 Bapak Ibu? Ada yang 11, ada yang 23, yang penting terawih, betul? Baik. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, insya Allah istiqomah atau mulai turun dan naik? Ya sudah, pokoknya Bapak Ibu silahkan jawab di hati masing-masing. Ya, baik. Cuman sekarang yang akan saya bahas adalah apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Persiapan apa yang harus kita lakukan agar semakin lama Bapak Ibu bisa semakin merasakan bahwa sebenarnya Ramadan itu kan harusnya bisa merubah sikap kita. 1 bulan Bapak Ibu digembleng dalam rangka melatih hawa nafsu sehingga berefek kepada 11 bulan yang lainnya. Kan harusnya begitu ya Bapak Ibu ya? Mohon maaf, kita setuju bahwa di Ramadan itu kita diajarkan Allah untuk mengendalikan hawa nafsu. Yang tadinya makan siang, ya, makan pagi, bahkan mungkin makan sore, akhirnya suka tidak suka jadi makan sahur dan buka setelah pada maghrib. Kan begitu ya Bapak Ibu ya? Jadi Allah berharap kepada semua manusia, tadi yang dikatakan Ade itu nanti saya buka juga ayatnya, Al-Baqarah 185. Allah berharap bahwa apa? Bahwa manusia itu di dalam hidupnya harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Tolong dijawab dengan jujur Bapak Ibu. Sebenarnya masalah yang menimpa diri kita itu karena masalahnya atau karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Contoh gini. Istri cerewet itu masalah nggak sih Pak? Saya ulang. Menurut Bapak ini jujur ya, menurut Bapak masalah bukan? Halo? Istri cerewet masalah atau bukan? Kalau Bapak bisa mengendalikan hawa nafsu, jadi masalah nggak? Berarti yang jadi masalah itu isi cerewetnya atau karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu? Jadi salah siapa? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi intinya kalau saya perhatikan, sebenarnya tidak akan apapun yang menimpa kita menjadikan masalah kalau memang kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Bahkan mohon maaf, Allah itu sampai berjanji, jika seorang hamba, seorang manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka Allah siapkan apa? Surga yang Allah sudah siapkan untuk orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Apa dasarnya? Surat 79 ayat 40 dan 41. Nanti saya jawab. Ya, silakan. Surat
Surat 79 An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Ya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Pakai arung dulu bentar. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Baik, perhatikan Bapak Ibu, silakan Peserta Anas. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Jadi memang perintah mengendalikan atau menahan hawa nafsu itu adalah perintah Allah Bapak Ibu. Mohon maaf, setiap perintah Allah kira-kira harusnya ada manfaatnya nggak untuk diri kita? Pasti ada. Makanya harusnya Bapak Ibu saat menjalankan perintah Allah itu tuh dengan kesadaran atau paksaan. Saya ulang, setiap perintah Allah menurut Bapak Ibu itu ada nggak manfaatnya untuk diri kita atau untuk Allah? Pasti ada untuk diri kita kan? Nah berarti harusnya Bapak Ibu saat menjalankan perintah Allah itu tuh dengan kesadaran atau paksaan harusnya. Kesadaran karena memang pasti ada manfaatnya untuk kita. Salah satu perintah Allah adalah menahan atau mengendalikan hawa nafsu. Maka apa yang Allah siapkan kepada orang-orang yang mau mengendalikan hawa nafsu? Silakan Ustaz. 41-nya. Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Berarti kesimpulannya apa? Ternyata orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya itu benar-benar Allah siapkan hadiah atau rewardnya. Jadi setiap Bapak Ibu menjalankan perintah Allah, insya Allah pasti ada kebaikan-kebaikan, meskipun mungkin saat menjalankan mungkin Bapak Ibu berat. Contoh. Puasa kalau hari pertama, hari kedua, hari ketiga, menurut Bapak Ibu berat atau ringan? Berat ya? Bahkan mungkin 10 hari agak berat. Tapi setelah hari ke-12, ke-13, sampai hari terakhir, akhirnya jadi terbiasa, betul? Sebenarnya sama saja Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu sabar itu berat atau ringan? Halo? Mungkin pertama, kedua, ketiga kalau Bapak Ibu belum berlatih mungkin berat. Tapi setelah terbiasa insya Allah harusnya menjadi tidak berat. Berarti kesimpulannya apa? Sebenarnya tidak ada perintah Allah yang berat kalau memang Bapak Ibu mulai membiasakan diri melakukan sesuatu secara istiqomah. Dan saya yakin Bapak Ibu mau yang sulit mau yang tidak pun pasti harusnya 30 hari dalam puasa, dalam Ramadan harusnya bisa. Betul? Pertama mungkin malu sama anak kalau nggak puasa, yang kedua sama teman, dan yang ketiga memang kesadaran kita di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah. Nah hari ini saya akan membahas sesuai temanya. Ya, temanya adalah apa? Sambut Ramadan dengan ilmu, iman, dan amal yang terbaik. Baik, sekarang kita masuk kata kunci dari apa yang harus dilakukan dan apa yang harus kita jalani dalam proses Ramadan dan setelah Ramadan. Ya, mohon maaf, kita buka lagi tadi di surat Al-Baqarah 185. Karena ini terlalu panjang, waktunya mepet, artinya saja kalau gitu. Ya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 185. Saya akan ngambil satu garis bawahi yang nanti itu jadi patokan Bapak Ibu di dalam menjalani ikhtiar ya. Silakan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Baik, terus? Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Oke, ini saya sederhanakan, yang benar berarti berpuasa, yang batil berarti tidak berpuasa. Begitu aja ya, gampangnya seperti itu. Terus? Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Baik, jadi perintah berpuasa itu wajib atau tidak Bapak Ibu? Wajib ya? Baik, terus?
Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan atau dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya. Baik, meskipun wajib, tapi Allah memberikan toleransi. Kalau sakit, kalau uzur, maka silahkan Bapak Ibu tidak berpuasa. Berarti pasti ada toleransinya ya Bapak Ibu ya. Perhatikan sikap Allah itu seperti apa. Ini yang mau saya garis bawahi. Terus, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari itu yang lain. terus Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. baik, tolong Bapak Ibu garis bawahi ya. Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesulitan bagimu. Berarti pertanyaan saya, Allah tuh senang memudahkan atau mempersulit? Memudahkan ya. Sekarang saya tanya, berarti sebenarnya untuk menyelesaikan masalah hidup itu mudah atau sulit? Kok jadi beda? Saya ulang. Di ayat ini kita garis bawahi, Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesulitan bagimu. Berarti sebenarnya Allah tuh senang kemudahan atau kesulitan? Bapak Ibu pun dalam hidup senangnya kemudahan atau kesulitan? Kemudahan. Sekarang saya tanya, memaafkan orang lain itu mudah atau sulit, Ibu? Ibu dulu saya mau tanya. Bu, memaafkan orang lain itu mudah atau sulit? Hah? Suami selingkuh dimaafkan? Kalau yang itu nanti dulu Ustadz. Ya. Kalau yang lain mudah. Makanya saya tanya. Kenyataannya, meskipun menurut Allah menyukai kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan. Tapi biasanya, mohon maaf, manusia tuh senangnya yang mudah-mudah atau yang sulit-sulit, jujur. Mudah atau sulit? Berarti memaafkan orang lain mudah atau sulit? Nah, ini kan kelihatan kontradiktif ya, berbeda antara apa yang Allah inginkan dengan yang kita inginkan. Allah menyukai kemudahan, tapi belum tentu manusia itu menyukai kemudahan. Kenapa? Karena ternyata manusia itu selain diberikan iman, dia pun diberikan yang namanya hawa nafsu. Makanya akhirnya sesuatu yang mudah ketika manusia dikuasai hawa nafsu, akhirnya jadi sulit, Pak. Gini aja lah, nggak usah jauh-jauh. Suami istri salah paham berantem. Kira-kira setelah berantem itu langsung memaafkan atau nunggu 3 hari? Atau nunggu sampai lebaran? Mengerti nggak nih Bapak Ibu? Artinya apa? Ternyata meskipun hal itu mudah, tapi belum tentu semua orang bisa melakukan. Padahal dalam rangka menyambut Ramadan, kalau kita ingin ibadah dengan baik, kualitas kita ingin meningkat, yang pertama apa? Membersihkan hati. Salah satu cara membersihkan hati adalah saling memaafkan. Berarti saling memaafkan itu mudah atau sulit? Mudah kalau niatnya karena Allah, sulit kalau niatnya hanya karena ego pribadi. Dan suka tidak suka ternyata kan begitu Bapak Ibu. Sekarang saya kupas, ada amalan yang paling mudah, yaitu memaafkan, tapi kedudukannya mulia di sisi Allah. Menurut siapa? Menurut Allah sendiri dalam Al-Quran surat 42 ayat 43, bahwa kalau Bapak Ibu bisa memaafkan kesalahan orang meskipun sudah lama atau saat ini pun, maka Allah memberikan kedudukan yang mulia terhadap orang-orang tersebut. Jadi salah satu yang Allah nilai mulia adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Silakan. Surat 42 Asy-Syura ayat 43. Baik, amalan yang sebenarnya kelihatan mudah dan Allah siapkan kemuliaan, tapi kadang-kadang kita sulit untuk menjalani. Silakan. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu mohon maaf,
memaafkan kesalahan orang, ya, atau kita saling memaafkan, itu Allah menilai bahwa perbuatan itu perbuatan mulia. Berarti saya tanya ya Bapak Ibu ya, berarti kalau nanti suami salah atau istri salah, Bapak Ibu mau nggak memaafkan karena Allah? Jangan lihat suaminya Pak, jangan lihat istrinya. Kalau lihat suami dan istrinya sulit. Tapi kalau Bapak Ibu mau melakukan semua itu karena Allah, insya Allah harusnya jadi mudah. Nah, berarti sekarang yang akan kita bahas ya adalah bagaimana kita beriman meyakini bahwa amalan apapun di bulan Ramadan itu tanda kutip akan dilipat gandakan, ya, akan menjadi kualitas kehidupan kita ke depan menjadi lebih baik selama yang Bapak Ibu lakukan diniatkan karena Allah. Setuju Bapak Ibu ini? Saya tanya, cirinya orang yang melakukan semua karena Allah berat atau ringan? Cirinya orang yang melakukan semua diniatkan karena Allah menurut Bapak Ibu berat atau ringan? Kalau karena Allah, karena Allah. Tapi kalau karena orang berat atau ringan? Nah sekarang gini, mohon maaf, istri salah, istri buat kesalahan sama Bapak. Kira-kira kalau istri salah terus istri minta maaf, wajar nggak? Istri salah terus dia minta maaf sama Bapak, wajar atau tidak? Oke, sekarang istri salah, Bapak yang minta maaf, wajar atau luar biasa? Pernah begitu Pak? Kenapa Bapak yang minta maaf meskipun istri salah? Bapak niat agar silaturahmi, agar hak hubungan istri dan suami menjadi harmonis. Karena saya kalau mengajarkan pasangan-pasangan baru itu Bapak Ibu, mohon maaf ya, sekarang saya tanya dulu aja jujur, Bapak Ibu selama ini nikah sama istri dulu, waktu nikah itu sama istri, tujuannya supaya bahagia atau ibadah kepada Allah? Saya ulang lagi. Bapak Ibu selama ini dulu waktu nikah, itu tujuan menikah itu bahagia atau beribadah kepada Allah? Saya ulang. Bapak Ibu dulu waktu nikah sama suami sama istri itu tujuannya bahagia atau ibadah kepada Allah? Karena ini beda. Oke, saya jelaskan ya. Kalau Bapak Ibu tujuannya bahagia, ketika pasangan kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, jadi bahagia atau kecewa? Kecewa, karena memang tujuannya bahagia. Tapi kalau Bapak Ibu niatnya ibadah, berarti ketika pasangan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, menjadi masalah atau sarana ibadah. Jadi ternyata berbeda Bapak Ibu. Niat awal dalam menikah itu sangat penting. Dan kebanyakan pasangan, bahkan mungkin pasangan muda atau anak-anak Bapak Ibu ya yang sudah nikah, itu kebanyakan itu menikah itu tujuannya bahagia. Salah ya Bapak Ibu ya. Harusnya tujuannya itu ibadah. Bonus dari niat beribadah, bonus setelah menjalani ibadah, hasilnya bahagia. Kenapa bahagia? Karena apapun yang ada di hadapan mata kita, kekurangan pasangan kita, itu intinya menjadi sarana ibadah, bukan permasalahan yang menjadi selama ini menjadi beban untuk kita. Jadi dari awal ternyata niat itu begitu penting. Sebagai apa? Sebagai jalur atau petunjuk nanti ke depannya. Jelas Bapak Ibu ini ya? Nah sekarang sama, Bapak Ibu saling memaafkan, tujuannya ibadah atau Bapak Ibu kalah atau menang? Karena kebanyakan gitu, nggak bisa dong Ustadz, kan saya yang benar, dia yang salah, masa saya yang minta maaf? Sering nggak begitu Bapak Ibu? Nah itu yang membuat akhirnya hubungan antara suami istri menjadi terhambat. Nah jadi kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan,
kebanyakan orang sebenarnya merasa berat itu bukan karena perintahnya, tapi karena apa Pak, Bu? Hawa nafsunya. Makanya Allah menurunkan bulan Ramadan itu untuk apa tujuannya? Mengendalikan hawa nafsu. Pertanyaan saya, berarti apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Yang pertama, satu. Satu, langkah yang pertama apa dalam mengendalikan hawa nafsu? Al-Baqarah 225. Silakan Ustaz. Surat 2 Al-Baqarah ayat 225. Ya. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Baik, jadi kalau Bapak Ibu ingin berusaha mengendalikan hawa nafsu, berarti yang pertama memperbaiki apa Bapak Ibu? Niatnya. Ya, niatnya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu selama ini niat melakukan ibadah itu untuk menyelesaikan masalah atau hanya menjalankan perintah Allah? Sholat duha niatnya supaya rezeki dibuka, rezeki lancar, atau hanya menjalankan perintah Allah? Kok bingung? Bapak Ibu mohon maaf, saya ulang dulu. Segala sesuatu untuk mengendalikan hawa nafsu adalah semua dari niatnya, betul? Pertanyaan saya, Bapak Ibu selama ini mohon maaf ketika menjalankan sholat duha itu niatnya supaya rezeki lancar atau hanya menjalankan perintah Allah? Jelas ini Bapak Ibu? Berarti yang harus diluruskan, saya sholat duha hanya menjalankan perintah Allah. Janji Allah kepada orang yang sholat duha, dibukakan rezeki. Jadi Bapak Ibu ketika niat dalam ibadah, luruskan niat hanya menjalankan perintah Allah. Tapi janji Allah kepada orang yang sholat duha, dibukakan rezeki. Jadi tolong dipisah antara niat dan janji. Jelas ini Bapak Ibu nih? Jadi cara untuk mengendalikan hawa nafsu ternyata pentingnya kita meluruskan niat. Atau yang kedua, Bapak Ibu berdoa itu tujuannya supaya dikabulkan atau hanya menjalankan perintah Allah? Padahal berdoa itu perintah atau bukan? Berdoa itu perintah atau bukan? Kok Bapak Ibu bingung? Al-Baqarah 186. Mari kita buka. Surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Maka kita perhatikan ya, berdoa itu perintah atau bukan? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Terus? Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Berdoa itu perintah atau bukan Bapak Ibu? Berarti harusnya Bapak Ibu berdoa itu niatnya hanya menjalankan perintah Allah atau supaya dikabulkan? Kok pada bingung? Saya tanya lagi Bapak Ibu. Saya ulang ya, dalam meluruskan niat, dalam mengendalikan hawa nafsu, berarti kan Bapak Ibu harus meluruskan niat. Saya tanya ulang, Bapak Ibu selama ini tuh berdoa itu niatnya menjalankan perintah atau supaya dikabulkan? Kenapa enggak niatnya dikabulkan? Dikabulkan tidak dikabulkan urusan siapa? Urusan kita menjalankan perintah Allah. Baik, kita buktikan ya. Terus lanjut terus. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Tuh, berarti berdoa itu menjalankan perintah atau supaya dikabulkan? Bapak Ibu selama ini berdoa niatnya dikabulkan atau menjalankan perintah? Kalau nggak dikabulkan? Betul. Saya ulang ya.
Jadi yang kedua, misalnya Bapak Ibu mau berdoa, tolong luruskan niat. Ya Allah, saya berdoa itu menjalankan perintah. Silakan minta apapun. Sakit minta sembuh, hutang minta lunas itu boleh, tapi tolong luruskan niatnya bahwa saya melakukan ibadah itu tanda kutip hanya menjalankan perintah Allah. Kenapa Bapak Ibu diciptakan hanya menjalankan perintah Allah? Ya memang itu perintahnya. Hasilnya urusan kepada Allah. Berarti dikabulkan tidak dikabulkan. Urusan siapa? Perlu nggak kita pikirkan? Perlu nggak kita pikirkan? Halo? Jadi tugas Bapak Ibu berdoa atau mikir dikabulkan tidak dikabulkan? Tugas kita berdoa, dikabulkan tidak dikabulkan urusan Allah. Boleh nggak Allah belum mengabulkan? Lalu Bapak Ibu kecewa kenapa? Baik ya, jadi yang kedua contohnya adalah berdoa. Jadi untuk mengendalikan hawa nafsu, yang pertama adalah meluruskan niat. Lalu yang kedua, bagaimana agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Ternyata kalau Bapak Ibu yakin kepada Allah, ya, yakin kepada Allah, insya Allah Bapak Ibu akan bisa lebih kuat untuk bisa mengendalikan. Contoh. Di dalam hidup ini, Bapak Ibu tuh yakin nggak bahwa setiap permasalahan itu pasti akan ada jalan keluarnya? Yuk, kok ragu-ragu ini Bapak Ibu? Di dalam hidup ini, Bapak Ibu tuh yakin nggak bahwa setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya? Yakin? Baik. Betul? Apa yang Bapak Ibu yakini dari Allah? Kalau memang setiap kesulitan itu akan ada kemudahan? 10 ayat 55. Silakan. Surat 10 ayat 55. Baik, kita lihat. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Terus, Bukankah janji Allah itu benar? bukankah janji Allah itu benar? Allah ini bertanya kepada siapa Bapak Ibu? Bukankah janji Allah itu benar? Berarti Allah bertanya kepada siapa? Kepada kita. Kita percaya nggak Allah kalau sudah berjanji pasti benar? Ibu percaya janji Allah? Janji suami? Astagfirullah. Kompak lagi Pak jawabnya nggak percaya. Loh kalau ibu nggak percaya kenapa diterima waktu itu? Kejebak. Iya ya. Nah, tuh. Baik, yang kedua ya. Cara mengendalikan hawa nafsu adalah kita harus mulai yakin bahwa apapun yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, insya Allah pasti benar dan pasti terjadi. Apa salah satu janji Allah dalam Al-Quran? 94 ayat 5 dan ayat 6. Ini Bapak Ibu familiar kok. Surat 94 ayat 5 dan ayat 6. Ya, silakan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Terus? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Saya tanya ya, Bapak Ibu dengar ayat ini tuh dari dulu ya atau tidak? Ya, dari dulu ya. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika Allah berfirman bersama kesulitan akan ada kemudahan. Setiap kesulitan apapun yang menimpa Bapak Ibu, menurut Allah pasti ada kemudahan nggak? Bapak Ibu percaya nggak? Kira-kira kalau Allah akan menguji kita, kira-kira kalau Allah ingin menguji keimanan kita, berarti Bapak Ibu tuh harus dikasih kemudahan atau kesulitan? Kira-kira kalau Allah ingin menguji keimanan kita, ingin menguji nih keimanan kita, harusnya Allah itu memberikan kemudahan dulu atau kesulitan dulu?
Kesulitan kan? Supaya Bapak Ibu pusing atau supaya Bapak Ibu yakin? Bapak Ibu pas menghadapi kesulitan selama ini, yakin atau pusing? Oh iya, saya tambah ya teman-teman. Paham gak nih Bapak Ibu ini? Artinya, Bapak Ibu anak-anak, paham gak ini? Artinya apa? Ternyata kalau Bapak Ibu dari awal percaya kepada apapun yang Allah janjikan, sehingga ketika mendapatkan suatu kejadian, hawa nafsunya tidak akan jadi dominan. Kalau secara akal, secara hawa nafsu, aduh bingung ini bagaimana caranya. Tapi karena Bapak Ibu yakin kepada janji Allah, maka sesulit apapun, harusnya Bapak Ibu tetap yakin atau putus asa. Harusnya tetap yakin. Jadi salah satu janji Allah yang harus Bapak Ibu pegang anak-anak, yaitu apa? Bersama kesulitan ada kemudahan. Apalagi janji Allah yang harus Bapak Ibu pegang dalam menjalani kehidupan? Surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Mari kita lihat. Ya. Surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Apa janji Allah kepada kita semua? Perhatikan. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Apa salah satu janji Allah? Menolong permasalahan kita. Perhatikan, ketika Allah sudah berjanji apa? Terus? Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Perhatikan, setiap permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, kira-kira Bapak Ibu yakin nggak Allah itu pasti menolong? Benar. Kalau Bapak Ibu yakin setiap permasalahan itu Allah pasti menolong, berarti masalahnya di mana? Terus Bapak Ibu pusing-pusing selama ini kenapa? Coba Ustaz Anas ulang lagi. Ini karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Yang yakin atau yang pusing? Bapak Ibu ketika punya masalah tuh yakin atau pusing? Atau yakin pusing? Perhatikan. Berarti yakin dan tidak yakin pilihan atau takdir? Yakin dan tidak yakin pilihan atau takdir? Ujiannya? Yakin dan tidak yakin pilihan. Ujiannya? Ujiannya takdir atau pilihan? Ujiannya takdir. Ujiannya takdir ya. Tapi sikap yakin dan tidak yakinnya itu pilihan. Pertanyaan saya, yang membuat Bapak Ibu nggak yakin sama Allah itu apa? Ayo saya tanya. Yang membuat Bapak Ibu tidak yakin sama Allah ada atau tidak? Atau adakah sifat Allah yang meragukan sehingga Bapak Ibu kurang meyakini Allah? Kalau tidak ada, kenapa ketika Bapak Ibu diuji? Kalau tidak ada, kenapa ketika Bapak Ibu diuji, Bapak Ibu kadang-kadang tanda kutip sering meragukan Allah? Oh ya, anak-anak. Kenapa? Ternyata yang membuat kita ragu-ragu salah satunya munculnya hawa nafsu. Jelas ini Bapak Ibu ya? Sehingga apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ternyata apapun ujian yang menimpa diri kita, yang pertama kali adalah Allah akan melihat sikap Bapak Ibu, yakin atau ragu-ragu. Dan kebanyakan adalah orang ketika diuji biasanya bukan yakin tapi ragu-ragu. Apa cirinya? Saya tanya nih, saat Bapak Ibu diberikan ujian, biasanya Bapak Ibu mikir dulu atau yakin dulu?
Mikir apa? Nah, solusi apa ya? Saya tanya, solusi itu diberi atau dicari? Solusi itu diberi atau dicari? Kok bingung Bapak Ibu? 65 ayat 2. Wah, harus saya jelaskan dulu ini. Surat 65 ayat 2. Ini Bapak Ibu sering kok ayatnya dengar. 65 ayat 2. Perhatikan, solusi itu dicari atau diberi? Bawahnya aja Ustaz. Ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar. Berarti solusi itu dicari atau diberi? Setelah apa? Setelah kita bertakwa, setelah kita yakin kepada janji Allah. Berarti tugas kita adalah ikhtiar dengan keyakinan kepada Allah, maka hadiahnya Allah bukakan jalan keluar atau solusi. Berarti mohon maaf, berarti ketika Bapak Ibu nanti diuji oleh Allah, ketika Bapak Ibu diuji oleh Allah, maka langkah yang pertama adalah keyakinan Bapak Ibu kepada janji Allah. Dan Allah berjanji akan menolong orang-orang yang bertakwa atau yang yakin kepada janjinya. Ya? Ya, Bapak Ibu anak. Baik, perhatikan nih Bapak Ibu. Berarti sekarang yang akan kita fokuskan adalah dua hal, yaitu meluruskan niat dalam melakukan ibadah. Yang kedua adalah meningkatkan keyakinan kepada apapun yang Allah janjikan. Dan apa yang Allah janjikan, salah satunya adalah pertolongan Allah. Kemarin kalau tidak salah saya sudah bahas sebagian, yaitu bagaimana agar saat Bapak Ibu berikhtiar Allah menurunkan pertolongannya. Mohon maaf, Allah menolong itu melihat kemampuan kita atau melihat sikap kita di dalam menjalani ujian. Awas, orang sering gagal di sini. Saya ulang, Allah menolong masalah kita itu berdasarkan kemampuan kita atau berdasarkan sikap kita di dalam menjalani ujian. Makanya sikap Bapak Ibu harus benar. Silakan Ustaz Anas dibuka surat Al-Baqarah ayat 153. Silakan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 153. Jadi kebanyakan orang gagalnya itu bukan di masalahnya. Kalau masalah kan takdir Bapak Ibu. Mau terima tidak terima, Bapak Ibu harus menjalani. Tapi sikap di dalam menjalani, silakan Bapak Ibu pilih. Ya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti sikap apa yang harus kita lakukan agar Allah mau menurunkan pertolongannya? Ternyata yang pertama apa Bapak Ibu? Sabar, silahkan baca lagi. Wahai orang-orang yang beriman. Yang pertama apa Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu yakini dari Allah? Janji menolong terhadap apapun masalah yang menimpa kita. Jadi seorang, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu menolong semua orang atau tidak semua orang? Baca lagi. Wahai orang-orang yang beriman. Semua orang atau untuk orang-orang yang beriman? Nah, yang yakin kepada janjinya. Setelah Bapak Ibu yakin bahwa Allah pasti menolong, maka langkah yang kedua harus apa? Coba baca lagi. Wahai orang-orang yang beriman. Saya yakin, saya pasti ditolong Allah, saya yakin. Setelah yakin, apa kata ayatnya? Mohonlah pertolongan kepada Allah. Setelah yakin apa? Berdoa, ya Allah tolong masalah sakit saya. Ya Allah tolong masalah hutang saya. Jadi setelah Bapak Ibu yakin, baru Bapak Ibu berdoa kepada Allah, minta tolong. Jelas? Pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu minta tolong kepada Allah, langsung ditolong atau ada prosesnya? Ada prosesnya ya? Nah, mohon maaf, saat proses itu Bapak Ibu disuruh apa? Nah, itu tahu.
Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ketika punya masalah, ingin sabar atau ingin cepat selesai? Ustaz baca lagi, baca. Wahai orang-orang yang beriman, Wahai orang-orang yang yakin bahwa pasti Allah menolong. Terus setelah yakin adalah berdoa. Terus mohonlah pertolongan kepada Allah. ya Allah, tolong permasalahan saya. Setelah Bapak Ibu berdoa minta tolong, ada prosesnya atau langsung ditolong? Ada prosesnya. Berarti saat berproses itu Bapak Ibu disuruh sabar atau disuruh cepat selesai? Saat selama ini Bapak Ibu ketika punya masalah, ingin sabar atau ingin cepat selesai? Jadi nggak mau sabar. Kira-kira Allah itu akan menolong kepada yang ingin cepat selesai atau kepada yang sabar? Tapi Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya sabar atau ingin cepat selesai? Akhirnya apa? Semua masalah akan menjadi masalah kalau Bapak Ibu tidak sabar. Mohon maaf, sebesar apapun masalah, kalau Bapak Ibu sudah sabar jadi masalah nggak? Sebesar apapun masalah, kalau Bapak Ibu sudah sabar jadi masalah nggak? Berarti yang jadi masalah tuh masalahnya tuh karena nggak sabar. Berarti salah siapa? Dari kapan Bapak Ibu salah? Aduh, waktunya udah jam 6 ya. Baik, jadi saya simpulkan dulu ya, cara mengendalikan hawa nafsu. Ini masih teorinya, tinggal Bapak Ibu praktekkan. Yang pertama berarti meluruskan niat. Berarti niat saya berikhtiar, mohon maaf Bapak Ibu jawab ya. Berarti niat saya berikhtiar tujuannya menyelesaikan masalah atau minta tolong? Selama ini Bapak Ibu ikhtiar niatnya menyelesaikan masalah atau minta tolong? Mohon salah ya. Jadi niat yang pertama saya ikhtiar itu tujuannya minta tolong. Minta tolong dengan apa? Iman yang benar, berdoa dengan benar, dan menjalani proses ikhtiar itu dengan sabar dan sholat. Silahkan Bapak Ibu praktekkan. Detailnya ada di YouTube saya. Karena ini waktunya terbatas ya. Silahkan Bapak Ibu perbaiki imannya, perbaiki cara doanya dengan niat hanya menjalankan perintah Allah, lalu jalani dengan kesabaran ketika Bapak Ibu diuji, dan jalankan sholat dengan benar. Insya Allah pasti sebesar apapun masalah yang kita hadapi, insya Allah pasti selesai dengan pertolongan Allah. Mohon maaf, jadi masalah selesai itu karena kemampuan ikhtiar kita atau karena pertolongan Allah? La haula wala quwata illa billah. Akhirnya semakin lama kita diberikan ujian, semakin bergantung kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Karena apa? Karena Bapak Ibu mengikuti ikhtiar itu sesuai dengan petunjuk. Jelas ini Bapak Ibu sekalian? Baik, kalau jelas saya buka sesuai tadi obrolan dengan pertanyaan. Kalau memang ada yang bertanya. Nah, Silakan Bapak Ibu yang sangat Adek, ada pertanyaan Dek? Anak-anak, ada pertanyaan? Kenapa mama saya nggak sabar begitu? Nah, disuruh-suruh terus katanya. Ini curhat langsung ya. Nah, kalau nanti mama nyuruh-nyuruh terus, sikap Ade gimana? Emosi atau sabar kalau ingin disayang Allah? Halo? Sabar. Ya sudah ya, sabar aja ya. Ya. Oh, udah 8 tahun. Baik, silakan. Silakan Bapak Ibu yang bertanya. Kalau nggak ada, Baik. ya saya lanjutkan aja. Baik. Gimana? Lanjutkan saya nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, karena ini mau bulan puasa, mau nggak saya ajarkan cara sholat? Insya Allah sholat ini benar-benar Bapak Ibu bisa praktekkan dan tidak jalan-jalan. Tapi saya mau tanya dulu,
Bapak Ibu selama ini ketika sholat, pikirannya fokus atau jalan-jalan? Dari kapan Bapak Ibu? Dari dulu. Oke, mau ya? Nggak nyampe 10 menit saya ajarkan. Baik, kenapa sholat itu khusyuk itu penting? Ya, surat Al-Baqarah ayat 45. Silakan Ustaz Anas. Surat 2 Al-Baqarah ayat 45. Maksudnya biar ada yang dibawa pas praktek itulah Bapak Ibu. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Baik, tadi kita setuju ya dengan ayat ini ya. Tapi sholat seperti apa? Terus? Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Baik, jadi kata kuncinya apa Bapak Ibu? Sholat itu bisa menjadi dua hal. Satu, penggugur kewajiban. Dan satu, bisa menjadi penolong. Jadi kalau saran saya, selain sholat itu hanya menggugurkan kewajiban, kalau bisa ditingkatkan menjadi penolong. Tapi sholatnya harus khusyuk. Pertanyaan saya, untuk sholat khusyuk itu mudah atau sulit? Sulit atau belum tahu caranya? Nah, jadi sekarang saya langsung saja ajarkan kalau tidak pertanyaan, bagaimana nanti Bapak Ibu praktek sholat, minimal pikirannya tidak jalan-jalan. Berkenan ya? Nanti kalau misalnya pas saya sudah ajarkan, Bapak Ibu masih pikiran jalan-jalan, angkat tangan saja. Ustadz, saya masih jalan-jalan. Insya Allah keluar dari pintu ini, sholatnya tidak jalan-jalan. Berkenan ya? Baik, sekarang kita akan mulai. Bagaimana agar pas sholat, minimal pikiran kita fokus tidak jalan-jalan. Baik, pertanyaan saya, sholat yang benar itu jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Sholat yang benar itu jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Kok bingung? Ya, sholat yang benar itu jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Jasmani dan pikiran. Kalau Bapak Ibu sholatnya jasmani dan pikiran, kalau hilang kunci, kalau pengen ketemu ngapain? Kenapa sholat? Karena pas sholat biasanya kepikiran. Oke, saya ulang ya. Sholat yang benar itu jasmani dan ruhani. Apa dasarnya? Surat 7 ayat 172. Bapak Ibu harus sadar dulu ini. Mari kita benarkan. Surat 7 Al-A'raf ayat 172. Baik, apa dasarnya? Silakan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab. Mereka itu siapa Bapak Ibu? Coba Allah ngambil, coba. Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Berarti ruh atau manusia ini masih di alam ruh ya Pak ya, bukan jadi manusia. Kalau manusia ditiupkan setelah 4 bulan. Jadi ini ruh kita ditanya Allah, untuk apa? Terus seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Allah bertanya kepada siapa ini? Ruh, bukan manusia ini. Ruh. Terus mereka menjawab. Mereka itu siapa yang menjawab? Ruh. Terus betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Berarti nanti Bapak Ibu pas meninggal, yang akan ditanya sholat itu ruhnya atau pikirannya? Makanya sholat yang benar itu harus menggunakan jasmani dan ruhani. Berarti pertanyaannya besarnya, gimana caranya saat kita sholat ruh kita pun ikut sholat, begitu ya? Baik, kita praktekkan sekarang. Bagaimana cara agar saat sholat ruh kita ikut sholat? Mohon maaf, di dalam sholat itu ada berapa banyak kegiatan Bapak Ibu? Dalam sholat? Di dalam sholat ada berapa banyak kegiatan? 2, gerakan dan ucapan. Yang melakukan gerakan siapa? Jasmani. Yang melakukan ucapan? Ruhani. Nah sekarang bagaimana ruhani mengucapkan bacaan sholat? 17 ayat 110, silakan. Surat 17 ayat 110. Baru nanti kita praktekkan ya Bapak Ibu ya, langsung. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Oke, perhatikan bagaimana sikap ruhani saat mengucapkan.
Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Baik, jadi si ruh ini akan mengucapkan, tapi tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu pelan, cukup terdengar di telinga masing-masing. Jelas ini Bapak Ibu ini? Berarti kesimpulannya, sholat itu boleh dalam hati atau harus bersuara? Harus bersuara. Oke, saya praktikkan dulu ya, nanti Bapak Ibu perhatikan. Jadi ruh saya akan mengucapkan bacaan sholat, tapi harus bersuara. Kalau si ruh ingin bersuara, dia nyuruh siapa? Ya, siapa? Jasmannya siapa? Mulut. Ruh nyuruh mulut. Taunya mulut sudah bersuara. Dari mana? Terdengar di telinga. Perhatikan Bapak Ibu, ruh saya akan mengucapkan bacaan lewat mulut, dan ternyata tugas telinga adalah fokus mendengarkan bacaan. Dari mana? Dari ruh. Ruh menyampaikan lewat mulut, didengarkan di telinga. Jadi tugas telinga, perhatikan saya ulang, mendengarkan bacaan dari ruh. Perhatikan ya, mendengarkan bacaan dari ruh ya. Tergesa-gesa atau tumanina. 17 ayat 106. Perhatikan. Surat 17 ayat 106. Ya, nanti kita praktekkan. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Oke, perhatikan Bapak Ibu ya, kita akan praktek. Ruh saya akan mengucapkan bacaan. Satu ayat dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tumaninah ya. Ruh mengucapkan lewat mulut, dan telinga saya, perhatikan telinga saya akan fokus mendengarkan kalimat per kalimat. Nggak usah dulu mikirin artinya ya Bapak Ibu ya, nggak usah ya. Bapak Ibu fokus mendengarkan bacaan sendiri. Bacaan sendiri. Oke, mata saya melihat tempat sujud. Ya, mata saya melihat tempat sujud. Saya akan baca, ruh saya menyampaikan lewat mulut, dan telinga saya hanya fokus mendengarkan bacaan sendiri. Perhatikan. Saya perhatikan dulu. Baca Al-Fatihah ya. Ruh menyampaikan lewat mulut, didengarkan di telinga, tapi perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dulu mikirin artinya. Pokoknya telinga Bapak Ibu mendengarkan bacaan masing-masing. Cukup terdengar di telinga masing-masing. Oke, kita praktek ya. Hitungan ketiga Bapak Ibu praktek ya. Dengarkan masing-masing bacaannya. Mulutnya masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan telinganya masing-masing. Siap ya? Siap. Hitungan ketiga Bapak Ibu praktekkan. Siap. 1, 2, 3. Silahkan sampaikan, telinganya fokus mendengarkan bacaannya masing-masing. Silahkan. Jalan-jalan atau fokus? Saya tanya, Bapak Ibu jalan-jalan atau fokus? Satu ayat dulu, satu ayat dulu. Sekali lagi. Dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya, siap. Dengarkan, telinganya masing-masing. 1, 2, 3. Silakan sampaikan satu ayat, telinga fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Jalan-jalan atau fokus? Fokus ya. Baik, sekarang yang kedua, coba sekali lagi. Dengarkan ya telinganya ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Dengarkan telinganya. Siap ya, bacaan kedua. 1, 2, 3. Silakan. Jalan-jalan atau fokus? Oke, coba yang terakhir. Baca Al-Ikhlas siapa? 4 ayat ya. Al-Ikhlas 4 ayat. Sama seperti tadi, dengarkan telinganya masing-masing ya, baca Al-Ikhlas ya. Oke, kita mulai 4 ayat ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Silakan sampaikan, telinga fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Silakan. Baca Al-Ikhlas. Baik, fokus atau jalan-jalan? Saya ingin tanya dulu. Kalau yang masih jalan-jalan angkat tangan, ada nggak? Kalau Bapak Ibu masih jalan-jalan,
Itu kasusnya dua. Satu, masih tergesa-gesa. Yang kedua, Bapak Ibu kurang fokus mendengarkan bacaan sendiri. Ya, baik, terakhir sebelum saya tutup, baca Al-Fatihah ya sama Pak, Bu. Dengarkan bacaannya masing-masing, jangan tergesa-gesa. Telinganya fokus mendengarkan bacaan sendiri dulu. Baik, ini tahap pertama. Oke, baca Al-Fatihah ya. Coba terakhir, kita mulai. 1, 2, 3. Silakan baca Al-Fatihah. Telinga fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Silakan. Mata melihat tempat sujud. Ya. Baik, saya mau kejujuran, fokus atau jalan-jalan, Pak? Nah, ini tahap pertama ya. Jadi Bapak Ibu praktek seperti itu dulu. Untuk tahap pertama, sholat itu ternyata telinga kita fokus mendengarkan ruh kita. Itu awal aja. Nanti kalau misalnya kapan-kapan ketemu saya akan mengajarkan tahap yang kedua, bagaimana sholat itu merasa diawasi oleh Allah. Tapi latihan yang pertama ya, menyesuaikan dengan jiwa kita sendiri. Jelas ini Bapak Ibu semua? Baik, mungkin itu dulu Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Pak MC, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penyampaiannya. Teman-teman sekalian, tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan beliau. Yang pertama tadi menyampaikan bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu. Itu kita perbaiki diri kita, kemudian yakin dengan janji Allah. Ya. Pastinya insya Allah semuanya akan bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi alhamdulillah kita telah mendapatkan tutorial bagaimana cara sholat kita agar bisa diusut. Semoga apa yang saya sampaikan tentunya bisa bermanfaat bagi kita dan dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Amin. Terus sebagai informasi saja, nanti setelah syuruk mohon bantuannya di depan ada sarapan. Jadi bapak-bapak yang pulang dulu bisa mengenal sarapan karena panitia sudah berusaha menyiapkannya. Terakhir, mari sama-sama kita tutup saja acara kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama kita bacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat mic. Ya, udah dikasih tahu di buku. Rekam, tutup. Sarapan bubur, bro. Sarapan bubur, bro. Enggak.
Bubur Pak. Bubur berkacang hijau sama ketan hitam dipakai tangannya. Bukan, saya itu kalau Oh, oh gini aja aku silakan. Pak, apa ini? Apa? Agar-agar. Puding ya. Saya tadi puding kemana nih? Ada tutupnya tadi. Oh, tutupnya mana ya? Ada tutupnya. Ada tutupnya. Ada di bawah. Saya. ada tutupnya ada. Enggak, oh ya. Ya, makasih Pak ya. Sama-sama Pak. Dalam belum tuh Pak. Udah ya? Ya. Sendoknya mana tadi ya? Udah bawa dulu. Udah. Ya. Apa-apa.
Ada ini boleh ada. Habis itu tuh dibuka lagi juga boleh. Iya tapi tetap ya Besti. Iya. Besti. Oke. Bisa pakai saya kan udah kasih terus tahu aja gue mau lewat ya. Iya begitu lah namanya juga. Ya, oke, kita lihat ya. Tadi bareng aku. Udah habis. Ada. Berarti keluar ini Bu. Di bawah. Ini ya. Tak matiin Kalau dhisik. udah pada enggak itu Pak ini ya. Saya bawa aja semuanya ya. Jangan semua ngambil dua aja buat Eh, Burhan. itu loro papat entuk kok. Manggawane